Kontroversi Al Zaitun tak lepas dari sosok Panji Gumilang, pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun. Panji Gumilang lahir 30 Juli 1936 dengan nama lengkap Abdus Salam Rasidi Panji Gumilang. Ia lahir di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Masa kecil Panji Gumilang dilalui dengan sekolah di sekolah rakyat. Panji juga menempuh pendidikan di Ponpes Gontor. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat dengan mengambil jurusan Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab. Spekulasi liar menyeruak mengenai Panji Gumilang dibekingi oleh sejumlah petinggi negeri ataupun tokoh besar. Salah satu nama yang mencuat adalah Muldoko, Kepala Staf Kantor Kepresidenan. Isu tersebut selaras dengan pengakuan pendiri Al Zaitun Imam Supriyanto. Ya itu kenyataan yang saya sendiri sudah ungkapkan dan memang kenyataannya seperti itu. Awalnya dulu apa alasannya Hendro Priyono mengatakan bahwa kalau yang mengganggu Zaitun saya gebuk. Setan. Itu kan tanda tanya besar buat kita. Terus Muldoko sendiri masih membangga-banggakan di Zaitun gitu bahwa memang ada backing dan sebagainya. Dan yang saya tahu Muldoko lah yang membuka akses ke Polres, ke Polda, kemudian ke Mabes Polri. Meski mengakui kedekatannya dengan Panji Gumilang, Muldoko menjelaskan hal itu semata-mata hanya sebatas komunikasi politik dan komunikasi publik. Muldoko menegaskan jika ada penyimpangan di Al Zaitun, hal tersebut bukanlah kewenangannya. Itu saya katakan yang lalu bahwa kalau ini terjadi ada penyimpangan di sisi ajaran agama Islamnya, ya kan ada MUI. Bertindak dong, kan udah bertindak kan. Kalau ada penyimpangan di bidang ideologi kan ada lembaganya yang nangani kan ada. Ini nggak boleh berlarut. Karena apa? Karena kan ada ribuan anak yang dididik di sana. Kalau nggak kan gelisah itu anak-anak di sana. Harus perlu ada kepastian dari kita semua. Bergerak dari dugaan penodaan agama, kemudian dilacak ke dugaan pencucian uang. Abang melihat kasus dugaan penodaan agama terhadap Panji Gumilang seperti apa? Pertama begini, saya mau sampaikan untuk penodaan agama, saya agak berbeda paham ya. Karena memang secara prinsip bahwa saya dalam ilmu yang saya pelajari, bahwa urusan agama itu adalah urusan internal. Tapi kalau kita bicara masalah praktek, ini kan bahwa sekarang ditemukan adanya dugaan penistaan dan penodaan agama. Dan untuk kasus ini, penyidik di Dirtipidum Mabes Polri itu menetapkan beliau dengan 3 pasal. Ya. Ada UU ITE, ada UU Peraturan Hukum Pidana, dan kemudian PNPS. Ya. Ketiga hal ini diperkuat dengan adanya keputusan dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa adanya ajaran yang disampaikan di Al Zaitun yang dinyatakan sesat dan menodai agama Islam. Nah, saya kira kalau dari perspektif pembuktian bisa saja ini langsung terbukti. Walaupun memang kalau dari segi keilmuan hukum bisa jadi ada perdebatan. Kenapa begini? Karena ketiga pasal ini itu sifatnya itu harus aktif. Seorang dengan maksud untuk menimbulkan kebencian, keonaran, itu kan sifatnya aktif. Ya, menyebarkan informasi untuk menodai agama tertentu. Kalau bahkan di PNPS disebutkan agar orang tidak menganut agama tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya, bukti yang mana dari Panji Gumilang yang secara aktif menyampaikan kepada publik bahwa jangan anut agama ini, bahwa agama ini tidak benar. Ada atau tidak? Soal disebutkan ada perbedaan mazhab dan kemudian hal-hal yang dianggap menyimpang dari akidah dan patut diduga
ini adalah bagian dari penyesatan dari ajaran-ajaran Islam sesungguhnya? Bagaimana menilainya? Ya memang untuk ajaran apalagi faham di agama yang ada saat ini itu sudah kemudian berkembang ya. Jadi bahkan di Indonesia ada 2 organisasi agama Islam yang besar. Ada NU, ada Muhammadiyah. Belum lagi organisasi-organisasi yang lain. Nah semua itu punya metode yang berbeda walaupun secara syariat sama. Nah indikatornya bisa jadi sesat atau tidaknya selama ini kan yang disampaikan misalnya haji boleh di Indonesia, tidak harus ke Mekah. Secara syariat Islam, haji harus ke Mekah. Itu kemudian menjadi indikator dari MUI untuk menyatakan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Al-Zaitun itu tidak benar. Oke, apakah kemudian dalam hal tersebut fatwa MUI bisa saja dijadikan semacam rujukan hukum, dokumen-dokumen yang akan mendukung apabila betul ada temuan dugaan penodaan agama dalam kasus ini? Dari kasus-kasus sebelumnya, memang yang dipakai adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi dengan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, umumnya pembuktiannya jadi mudah untuk melegitimasi apakah sesuatu ajaran itu sesat atau tidak. Bergerak kemudian dari kasus dugaan penodaan agama, kemudian masuklah dugaan tindak pidana pencucian uang. Nggak tanggung-tanggung, disebutkan transaksi yang melibatkan Panji Gumilang dan Yayasan Al-Zaitun sekitar 15 triliun. Ada sejumlah rekening yang dikendalikan oleh Panji Gumilang. Kalau Anda melihat, betulkah kita mencium aroma dugaan pencucian uang di balik pondok pesantren Al-Zaitun? Ya, balik ke belakang sebenarnya pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam sejak awal sebenarnya menyasar 2. Satu penodaan agama dan kedua itu pencucian uang. Ya. Ini diperoleh dari adanya LHA yang disampaikan oleh PPATK. Nah, terkait tadi pertanyaannya apakah ada kemungkinan pencucian uangnya, saya kira dari segi modus dan tipologi ini sangat jelas. Kalau sampai ini terbongkar, bisa jadi ini kasus pertama pencucian uang seseorang yang memiliki rekening terbanyak di seluruh Indonesia. Ya, jadi dari informasi yang sebelumnya saya peroleh itu ada 365 rekening yang terkait dengan Panji Gumilang. Dan beliau sendiri punya lebih dari 100 rekening yang atas nama dia atau mirip dengan dia. Ini kalau sampai ini terbongkar, ini TPPU dengan orang atau modus dengan rekening terbanyak yang pernah ada di Indonesia. Oke, dari ciri-ciri yang dimaksud, apakah memang betul mengarah ke sana pencucian uang? Saya kira mengarah ke sana. Jelas itu, karena kalau tidak untuk menyamarkan atau untuk menyembunyikan, kenapa harus buat sebegitu banyak rekening? Oke. Kalau disebutkan alibinya adalah mereka punya industri di sana, yang mana industri ini bergerak multisektor, pangan, pendidikan dan lain sebagainya lah, yang mana ini membutuhkan sekian banyak rekening untuk memastikan semuanya dilakukan pembayaran per divisi. Ya. Jadi misalnya katakanlah divisi pelayanan, divisi pengolahan dan lain sebagainya, dan itu semua dikendalikan langsung oleh Panji Gumilang selaku pimpinan pondok pesantren di sana. Apakah ini bisa dijadikan alibi? Dia memiliki berbagai industri di dalam pondok pesantren Al-Zaitun, kemudian dia juga mengendalikan penuh keuangan dan transaksi yang ada di sana. Justru jadi alibi adanya penyimpangan. Karena ketika dinyatakan bahwa sudah ada industri, ini pondok pesantren modern, sudah ada struktur yang jelas, kenapa masih pakai rekening pribadi? Di mana-mana ketika suatu lembaga sudah menjadi lembaga modern, sudah ada divisi masing-masing, itu sudah pakai rekening organisasi. Nah, untuk meminimalisir korupsi dan lain sebagainya katakan, di mana yang bersangkutan mengatakan untuk dapat kendali penuh, meminimalisir adanya penyalahgunaan keuangan di sana. Saya kira itu tidak masuk akal karena ketika dia sebagai pengawas misalnya atau pembina itu dia punya akses langsung untuk menelusuri semua rekening. Kenapa harus rekening dia? Justru dengan rekening diri sendiri dan dia yang mengendalikan sendiri, orang lain tidak tahu. Pengawas akhirnya tidak berperan. Kemudian juga dari sisi pemerintah ketika untuk mengawasi apakah betul misalnya dana-dana yang disampaikan oleh pemerintah seperti dana BOS itu digunakan untuk kegiatan operasional pesantren atau tidak, agak sulit kalau tidak ada kasus karena rekeningnya masuk ke rekening pribadi. Nah, apakah ada kesalahan di sana misalnya Bang? Ada bantuan operasional sekolah yang disalurkan ke pondok pesantren Al-Zaitun dan itu kemudian digabungkan dengan zakat misalnya yang ada di
Yayasan Al Zaitun itu sendiri? Apakah bisa masuk di sana hal-hal yang dianggap penyimpangan ataupun penyelewengan keuangan negara? Jelas. Jadi kalau di pasal 3 Undang-Undang Tipikor kan jelas disebutkan bahwa menyalahgunakan wewenang melawan hukum. Jadi misalnya dana bos diperuntukkan untuk misalnya beli buku. Iya. Kalau ternyata bukan beli buku, tapi dipakai untuk rekening pribadi, itu berarti sudah menyimpang. Sehingga secara hukum tindak pidana korupsi ini sudah terpenuhi unsur. Jadi karena namanya uang negara, peruntukan dan posnya sudah jelas, ketika disampaikan di luar pos, maka itu melanggar hukum. Oke, terakhir Bang, apa yang mesti dilakukan oleh Mabes Polri untuk memastikan semua transaksi mencurigakan yang ada kaitannya dengan Yayasan Al Zaitun, Pondok Pesantren Al Zaitun ini bisa ditelusuri dan bisa dibuka seterang-terangnya? Jadi Panji Gumilang ini orang pintar. Sudah puluhan tahun namanya sering disebut. Betul. Al Zaitun sudah puluhan tahun disebut. Tapi kalaupun kita hitung kasusnya baru satu kasus. Dan itu sebelum tahun 2005. Artinya orang ini sangat pintar. Nah, kemarin ketika Mabes Polri sampaikan bahwa penelusuran dilakukan sejak tahun 2007 sampai 2023, ini ada celah di sini. Kalau penyidikannya di tahun 2007, pidana asalnya dicari tahun 2007, maka ini udah kadaluarsa. Jadi kalau kadaluarsa tidak bisa dilakukan penuntutan. Dana bos itu dilakukan kalau tidak salah awalnya 2005. Jadi kalau diusut dari sana, saya kira nanti akan mental. Misalnya kalau ada penyimpangan atau penggelapan dana yayasan. Ini contoh kasus ACT. Ada orang ngasih duit ke yayasan. Ternyata duit itu berdasarkan penelusuran PPATK digunakan untuk pribadi. Nah itu saja sebenarnya sudah bisa. Nanti untuk hal lainnya bisa pakai TPPO sehingga bisa menelusuri aset-aset dan seluruh uang yang ada dimiliki oleh Panji Gumilang. Jadi perlu ada pintu masuk dan pintu masuknya nggak boleh gegabah. Beliau membuat satu divisi-divisi. Contohnya, ini kan lahan bukannya cuma 1 hektar, di 500 hektar. Jadi pembukaan nomor rekening itu satu divisi misalnya untuk pembersihan lahan itu satu divisi. Itu punya rekening sendiri itu. Imbas kontroversi Al Zaitun juga dirasakan para alumni. Sejumlah alumni mengaku mendapatkan stigma negatif dari lingkungannya. Jadi apa yang beliau lakukan itu ya kami sayangkan, dan ini juga menjadi kami mengatakan ini merugikan kami karena setidaknya kami juga distigma oleh masyarakat bahwa alumni Al Zaitun juga menjadi refleksi dari Syekh Panji Gumilang gitu. Padahal ya nggak begitu. Perhatian masyarakat terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun tak hanya mengenai kontroversinya, namun juga mengenai kemegahannya. Berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Al Zaitun menjadi pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Pembangunan Pondok Pesantren Al Zaitun digagas oleh Yayasan Pesantren Indonesia sejak 1 Juni tahun 1993. Ide tersebut direalisasikan 3 tahun kemudian, yakni 13 Agustus 1996. Proses pembangunan Ponpes berlangsung selama 3 tahun dan diresmikan tahun 1999 oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Pada tahun 2011, Pondok Pesantren Al Zaitun tercatat dapat menampung 7.000 santri. Jadi inilah salah satu suatu metode yang luar biasa di dalam pendidikan Yayasan Al Zaitun ini, di mana ini adalah suatu percontohan, di mana di sini kan ada banyak industri. Mereka punya lahan sekitar kurang lebih luasnya kurang lebih ya 1.800 hektar. 1.800 itu yang di Indramayu? Iya, Indramayu ya, baru Indramayu kurang lebih. Khusus lahan pertanian saja itu ada 500 hektar. Padi ya, lahannya itu 500 hektar. Ini dengan mereka sudah memakai teknologi yang bagus, yang tinggi,
bukan lagi seperti yang umum. Mereka itu minimal 3 kali setahun panen. Bayangin aja, udah berapa tahun 500 hektar 3 kali setahun panen. Masa iya itu sampai 15 triliun? Ya, tenang dulu. Ini akan berproduksi terus setiap bulan. Setiap 3 bulan atau kurang lebih 3 bulan, itu mereka produksi berapa ribu ton itu. Dan itu dikomersialkan. Mereka itu juga punya perusahaan konstruksi yang dimana mereka itu juga menangani proyek-proyek juga di luar, proyek-proyek konstruksi. Ketiga, juga mereka itu juga punya industri perkebunan pisang yang sangat luas. Atas nama pribadinya Panji Gumilang atau atas nama siapa ya? Atas nama yayasan. Bisa tidak diberikan alasan kepada kami mengapa atas nama Panji Gumilang sendiri yang disebutkan dia bertanggung jawab atas semua perputaran uang di sana punya banyak sekali rekening? Beliau membuat satu divisi-divisi. Contohnya, ini kan lahan bukannya cuma 1 hektar, di 500 hektar. Jadi pembukaan nomor rekening itu satu divisi misalnya untuk pembersihan lahan itu satu divisi. Itu punya rekening sendiri itu. Baru divisi masalah setelah ada pembibitan. Itu satu divisi, udah 2 nomor rekening. Setelah pembibitan ada penanaman. Baru sampai di dalam perawatan aja udah ada 6 nomor rekening. Belum lagi khusus ada pembayar karyawan. Itu satu nomor rekening. Itu ada di semua divisinya. Poinnya sudah ditangkap sebetulnya. Tapi yang menjadi menarik kenapa nama semua rekening itu atas nama klien Anda sebetulnya? Kenapa atas nama kalian semua? Iya. Oke. Jadi kalau masalah instruksi itu beliau bilang itulah sistem manajemen beliau yang sangat rapi.